Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu istiqomah menjalankan sunnah beliau. Hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu yang erat kaitannya dengan aktivitas belajar. Sebagai seorang pelajar tentunya belajar adalah hal utama yang harus kita lakukan. Jadi banyak sih orang yang bertanya-tanya, kenapa sih aku malas belajar? Kenapa sih dalam proses pembelajaran aku tidak taat dalam belajarnya gitu. Sebenarnya hal yang kurang dalam diri kita itu adalah motivasi belajar. Karena apa? Karena kita tidak menjemput motivasi tersebut. Semakin kita larut dalam kemalasan, semakin kita larut pula dalam tidak ingin mau belajar. Jadi yang ingin saya sampaikan yaitu sebenarnya faktor utama kemalasan belajar yang ada di dalam kita itu yaitu kurangnya motivasi belajar. Kita tidak berniat sungguh-sungguh dalam melakukan proses pembelajaran. Itu sendiri memiliki pengertian, yaitu motivasi adalah dorongan untuk kita melakukan kemauan untuk melakukan suatu kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas tertentu. Jadi dalam hal belajar tentu motivasi adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan untuk mendorong kita agar terus belajar untuk mencapai tujuan tertentu. Selama ini apa sih penyebab yang mendorong kita untuk belajar? Ya, salah satunya bisa kita lihat sendiri pada saat ulangan, pada saat ujian, dan pada saat-saat tertentu saja kita belajar gitu. Jadi tidak ada motivasi untuk setiap hari kita selalu belajar. Jadi jika kita belajar hanya karena tuntutan, kita tidak memiliki gairah untuk belajar, karena belajar kita adalah karena keterpaksaan, bukan karena motivasi dalam diri kita sendiri. Karena keterpaksaan itu pula lah maka kita tidak mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses pembelajaran. Seperti ada yang salah pada motivasi belajar yang kita lakukan. Mengingat kita belajar hanya pada saat tertentu, kita membuka buku hanya pada saat kita ingin melaksanakan ujian, dan alasan ini sangatlah keliru. Rasanya kita perlu untuk memperbarui motivasi belajar kita selama ini. Cenderung berlandaskan keterpaksaan menjadi sesuatu yang dijalani dengan penuh kesadaran. Jadi merupakan suatu hal yang penting bagi kita untuk memperbarui motivasi dalam belajar yang keliru menjadi sebuah motivasi yang tepat. Motivasi yang tepat akan sangat berpengaruh pada proses pembelajaran kita. Misalnya saja kita ingin menyantap sebuah hidangan. Apa sih motivasi kita dalam menyantap hidangan tersebut? Jika motivasi kita adalah untuk menambah berat badan, maka akan lahap menambah jumlah porsinya. Lain halnya jika motivasi kita dalam menyantap hidangan adalah hanya untuk menghilangkan rasa lapar. Ilustrasi tersebut sudah sedemikian jelas. Dua orang yang melakukan kegiatan yang sama dengan motivasi yang berbeda, maka akan berbeda pula cara menyikapi kegiatan tersebut. Jadi jika tidak ingin hasil belajar menjadi biasa-biasa saja, maka kita perlu untuk memperbarui motivasi dalam belajar. Misalnya memperbarui motivasi belajar kita dengan keinginan meraih mimpi dan cita-cita yang tinggi. Jika kita memiliki cita-cita yang tinggi, maka akan terdorong dengan sendirinya motivasi yang ada di dalam diri kita. Motivasi tidak boleh hanya satu saja jika dalam hal belajar. Tambahkan poin keinginan kita dalam daftar cita-cita yang hendak kita raih dalam sebuah catatan kecil. Sebagai contoh, berkuliah di universitas yang kita inginkan, yang telah ternama di Indonesia, yang bermanfaat bagi orang lain, seperti memberangkatkan orang tua haji dan semua hal yang berkaitan dengan keinginan kita di masa depan sebaiknya kita tuliskan di sebuah catatan kecil. Jadi ketika kita merasa malas yang mengganggu aktivitas belajar kita, jadi kita dapat melihat kembali isi dari catatan kecil itu. Dengan melihat isi dari catatan kecil itu akan membangkitkan motivasi di dalam belajar, di dalam semangat belajar kita. Tentunya dengan kita semangat, kita bakal ingin terus belajar dalam kegiatan belajar yang kita lakukan lebih terkesan dan tidak biasa-biasa saja hanya karena ada yang salah dengan motivasi kita selama ini. Pada akhirnya motivasi menjadi fondasi penting dalam melakukan hal apapun tanpa terkecuali dalam belajar. Sebagai motivasi terbaik dalam menempuh segala hal yang akan kita lalui dalam hidup ini, termasuk dalam hal belajar dan keluarga serta orang-orang yang kita sayangi. Jadi inti dari pidato yang saya sampaikan ini yaitu rasa motivasi belajar itu
harus ada dorongan dari dalam diri kita sendiri dan niat yang sungguh-sungguh. Jika itu sudah kita jalani, maka keinginan untuk rajin belajar maka akan terpenuhi. Terakhir yang ingin saya sampaikan yaitu marilah sama-sama kita tingkatkan semangat belajar demi cita-cita dan impian besar yang menunggu kita di masa depan. Karena impian itu tidak hanya diri kita sendiri yang menginginkannya, termasuk dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Lakukan dengan rasa cinta dan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Demikianlah yang saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.